Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Okay, alhamdulillah ya. I hope all of you are fine. Okay, now before we start our lesson today, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together ya. Silahkan berdoa bersama. Start, mulai. Okay, finish. Ya, today we are going to learn about lesson 12. Ya, kita akan belajar bab 12 yaitu a flood is a disaster ya, bahwa sebuah banjir itu adalah termasuk bencana ya. Apa yang akan kita pelajari di bab ini? Kita akan mempelajari disaster atau bahasa Indonesianya itu adalah bencana ya. Flood di sini spesialnya untuk banjir. Kemudian kalian akan mempelajari can and cannot, bisa dan tidak bisa, atau disingkatnya menjadi can di sini. Kemudian akan mempelajari juga how to keep the environment clean. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan supaya bersih, supaya terhindar dari banjir. Oke, anak-anak, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Look and read, lihat dan baca ya. Di sini kalian diminta untuk melihat dan baca ya. Lihat gambarnya bahwa di situ ada gambar banjir ya. Oke, kita baca teksnya. It is rainy season, rain fall all day long ya. Ini adalah musim hujan ya. Hujan turun sepanjang hari. Water comes out from the river bank ya. Air berasal dari tepi sungai. A flood comes to our house. Banjir akhirnya ke rumah kita. We must go to higher place. Kita harus pergi ke tempat yang lebih tinggi. Artinya apa dari teks ini anak-anak? Jadi karena musim hujan ya, hujan turun sepanjang hari sehingga air yang dari sungai meluap ke rumah kita, ke permukiman gitu ya. Kemudian karena banjir kita harus ke tempat yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut. Read out loud ya, baca dengan keras. Kalian diminta untuk membacanya ya. Di situ ada beberapa kalimat ya, kemudian di sebelahnya juga ada beberapa gambar ya. Kita lihat, kita baca. Oke, yang pertama, I usually throw the rubbish into the dustbin ya. Saya selalu membuang sampah ke dalam tempat sampah. Dustbin nih, dustbin itu tempat sampah ya anak-anak. Kemudian, we shouldn't throw the rubbish in the river. Kita tidak seharusnya ya membuang sampah ke dalam sungai supaya tidak banjir. Nah, di sini gambar yang kedua itu tidak boleh ya anak-anak. Membuang sampah ke sungai itu tidak boleh. Kemudian it can cause a flood. Karena kenapa? Bisa menyebabkan banjir. Yes, good nih. Seperti ini nih. Akhirnya banjir karena buang sampah di sungai. Kemudian flood can kill fish ya. Banjir itu bisa membunuh ikan-ikan anak-anak ya. Oke, karena akhirnya semuanya kan tercemar. Kemudian yang terakhir di sini it can carry disease ya. Ini juga bisa menyebabkan penyakit ya, seperti misalkan sakit perut karena kan tercemar semuanya ya. Jadi banjir itu selain bisa membunuh ikan juga bisa membuat beberapa penyakit ya, menyebabkan beberapa penyakit seperti di sini gambar, yaitu bisa menyebabkan sakit perut, bisa juga gatal-gatal seperti itu ya. Jadi jagalah lingkungan kita supaya tetap bersih, yaitu dengan apa anak-anak? Tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah sembarangan. Kita harus membuangnya di tempat sampah. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini Miss sudah kasih beberapa contoh vocabularies ya. Ada beberapa contoh kosakata di sini yang berhubungan dengan materi kali ini ya. Di sini ada flood yaitu banjir, kemudian river sungai, rubbish sampah, dustbin tempat sampah, sakit, throw membuang, raincoat jas hujan, umbrella payung, and the last dan yang terakhir adalah blanket yaitu selimut ya. Ini beberapa kosakata ya anak-anak yang ada kaitannya dengan materi hari ini ya. Mungkin kalian bisa menghafal sendiri di rumah supaya tahu. Oke, lanjut ya.
Oke, kita masuk pada pembahasan can and cannot atau disingkat dengan can di sini ya anak-anak. Ya, apa sih can, Miss? Apa sih cannot? Ya, di sini Miss sudah tuliskan bahwa can itu berarti bisa dan cannot berarti tidak bisa. Maksudnya bagaimana? Jadi, ketika kalian mau menyatakan kebisaan, maka kalian pakai can. Kalau menyatakan ketidakbisaan, kalian memakai cannot. Ya, atau kalian bisa singkat dengan can. Oke, di sini Miss kasih contoh ya, ketika mau menyatakan kebisaan berarti pakai can ya. Oke, lihat contoh pertama. We can plant some trees. Kita bisa menanam beberapa pohon. Apa fungsinya? Ya supaya tidak banjir. Oke. Berarti kita pakai can karena kebisaan ya, kemampuan. Kemudian yang kedua di sini karena tidak bisa berarti kita pakai cannot ya. I cannot swim atau I can't swim. Saya tidak bisa berenang ya. Jadi ketika kita mau menyatakan ketidakbisaan kita pakai cannot. Oke, paham ya anak-anak? Jadi mungkin kalian bisa membuat contoh sendiri. Misalkan untuk menyatakan bisa, saya bisa berlari, I can run. Saya tidak bisa menari, berarti I cannot dance. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalian berlatih sendiri di rumah membuat kalimat dengan can dan cannot. Oke, kita lanjut. Oke, setelah kalian mendengarkan penjelasan Miss tadi apa itu banjir ya, kemudian cara mencegah banjir yaitu dengan tidak membuang sampah di sungai ya kan, kemudian mungkin dengan kita menanam beberapa pohon ya supaya bisa mencegah banjir. Kemudian Miss juga sudah jelaskan penggunaan can dan cannot. Nah, sekarang waktunya kalian untuk berlatih ya. Nah, di sini perintahnya adalah look at the pictures then complete the sentences with can or cannot. Jadi kalian lihat gambarnya, kemudian lengkapi kalimat yang di sebelah kiri ya, itu dengan can atau cannot ya, dengan bisa atau tidak bisa. Nah, di sini Miss gambarnya sudah Miss kasih tanda. Kalau dicontreng merah berarti dia bisa. Kalau Miss silang ya, ada tanda silang kuning di situ berarti tidak bisa. Oke, jadi kalian lihat gambarnya baru tuliskan can apa cannot di kalimat yang kosong ini, yang rumpang yang ada garis kosong tuh ya, kalian isi di situ. Oke. Seperti nomor 1, they titik-titik dance. Ya, apa nih kira-kira? Lihat gambarnya. Can apa cannot ya, seperti itu ya anak-anak. Ada 5 soal nih, silahkan kalian berlatih. Oke. Jadi selain kalian mencatat materinya, kalian juga mengerjakan 5 contoh soal. Oke, good luck anak-anak. Miss tunggu jawaban kalian. I think it's enough for today. Miss pikir cukup pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu tentang flood ya, tentang banjir yang termasuk disaster, yang termasuk bencana ya. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana menjaga kebersihan lingkungan ya, mencegah banjir yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di sungai. Pencegahannya juga mungkin kalian bisa menanam pohon ya supaya bisa menyerap air. Kemudian kita juga sudah mempelajari can and cannot, bisa dan tidak bisa ya. Semoga pembelajaran hari ini berguna buat kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Kita akan ketemu ya di pembelajaran berikutnya. Oke, thank you so much for your attention. We will see in the next meeting. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.